Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'atsu ahadakum bi warikum hadhihi ila Madinah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kita muliakan dan menghormati seluruh jemaah dan fikih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu sehat, selalu istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatil kiram wa khususan jami'i masyayikhin wa masyayikhin wa masyayikhina khususan ila mu'allif fi hadha kitab Al-Husni. Nafa'ana Allah bihim wa qawmin bihim fi darain. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'udzu billahi min syarril Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darain. Faslun fil wakalati. Wakalah atau sebagian membacanya wikalah. Wakalah atau wakalah sama saja. Apa yang dimaksud dengan wikalah atau wakalah? Secara bahasa adalah al-hifz, artinya menjaga. Secara bahasa menjaga. Tapi secara istilah di dalam mazhab Hanafi dijelaskan iqamatul ghairi maqam nafsihi fi tasarrufi jaizin ma'lumin. Jadi menundukkan orang lain pada posisi dirinya. Jadi mendirikan atau memperlakukan orang lain pada posisi dirinya dalam rangka mengerjakan yang dibolehkan oleh Allah dan juga diketahui. Jadi menjadikan orang lain melakukan sesuatu atas nama dirinya. Kita mengutus orang lain, mewakilkan diri kita sebagai orang kepada orang lain. Jadi dalam komponen wikalah ada yang namanya mewakil, untuk orang yang mewakilkan. Ada wakil, orang yang mewakili kita, mewakili saya misalnya. Ada muwakkal fi, yaitu pekerjaan yang diwakilkan. Dalam wikalah ada 3 komponen. Contohnya saya ingin menjualkan sesuatu, saya tidak bisa langsung menjualkannya. Saya mengutus teman saya, misalnya Mas Zaki, untuk menjualkan barang tersebut. Jadi ada mewakil, orang yang mewakilkan yaitu saya dalam konteks ini. Ada wakil, menjadi wakil saya, Mas Zaki misalnya. Terus ada muwakkal fi, barang yang diwakilkan, sesuatu yang diwakilkan. Dalam konteks menjualkan rumah misalnya, yaitu muwakkal fi-nya adalah rumah. Clear sampai sini. Dan dalam mazhab Hanafi dan kata muwakkalah ini misalnya kita temui dalam kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga paling utama. Atau wakil bisa diartikan sebagai penjaga. Tapi secara syariat tafwidul ma'luhu fi'luhu mimma yaqbalu niyabatan ila ghairihi liyahfadhahu fi hali hayatihi. Jadi memberikan kuasa tentang hartanya
kepada orang lain dan orang lainnya diwakilkan, yang mewakili dirinya itu untuk melakukan pekerjaan tertentu selama si wakil ini masih hidup. Kenapa dibatasi masih hidup? Nanti kita jelaskan. Dan wakalah ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis misalnya Urwah al-Bariki. Urwah al-Bariki satu hari diberi uang oleh Rasulullah SAW 1 dinar untuk membeli 1 kambing. Saking pintarnya Urwah ini, dia bawa uang dari Nabi 1 dinar, terus dia membeli dapat 2 kambing. Lalu 1 kambing ini yang tadinya dia dapat 2, 1 kambingnya dijual dengan harga 1 dinar. Pas kembali ke Rasulullah SAW, uangnya Rasulullah yang tadi 1 dinar itu kembali utuh, kembalikan kepada Rasulullah, dan kambingnya juga dapat. Saking pintarnya. Terus Rasulullah doakan Urwah, mudah-mudahan keberkahan Allah akan terus menyertai. Saking pintarnya Urwah dalam berbisnis ini, kata Rasulullah, kalau seandainya Urwah bawa tanah, jual tanah, bukan tanah aset seperti hari ini, tanah dalam pot misalnya, kalau Urwah yang jual pasti laku. Ini pujian Rasulullah SAW kepada Urwah al-Bariki. Nah, dari kisah ini menjadi dalil bahwa kita boleh mewakilkan aset kita untuk dipergunakan kepada orang lain, tentu kepada orang yang terpercaya sebagai wakil kita. Nah, Rasulullah sebagai wakil, orang yang mewakilkan, dan Urwah al-Bariki sebagai wakil. Wakal fee-nya adalah uang 1 dinar untuk beli kambing. Jadi itu hebatnya Urwah. Kambing yang dapat, uangnya ada pintar banget. Lalu misalnya dalam Al-Quran digambarkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Dalam surat dalam kisah Ashabul Kahfi itu dijelaskan faba'asu ahadakum biwaridikum hadhihi ilal Madinah. Jadi salah satu dari Ashabul Kahfi itu adalah mengirim salah satu orang sebagai wakilnya membawa perak. Kan mereka pada ditidurkan oleh Allah dalam gua, dan di dalam gua itu mereka bertanya-tanya, berapa lama kita tidur? Satu bilang 1 hari, satu lagi bilang setengah hari. Berdebat, akhirnya kita cek saja, kita pastikan, kirim salah satu orang untuk berbelanja bahwa uang perak ini dibawa ke kota. Ternyata sudah 350. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa salah kelompok tersebut, Ashabul Kahfi itu mewakilkan. Ini adalah praktik wakalah kepada salah satu dari kelompok Ashabul Kahfi. Dan itu dibolehkan. Banyak hadis-hadis misalnya Amr bin Sayyidina Amr, terus juga hadis dari Ummu Habibah dan seterusnya. Jadi dipraktikkan. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma. Jadi sangat kuat kalau ini. Wa kullu ma jaza lil insani an yatasarrafa fihi bi nafsihi jaza an yuwakkila fihi an yatawakkal. Apa saja sih yang dibolehkan dalam wakalah atau wikalah ini? Kata musannif, wa kullu ma jaza, segala sesuatu ayyatasarrafa fihi bi nafsihi, yang boleh dilakukan untuk dirinya sendiri, jaza ayyuwakkila fihi ayyatawakkala, maka boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Misalnya kita boleh melakukan transaksi jual beli barang-barang yang halal, boleh secara syariat, maka kita juga boleh mewakilkan transaksi itu kepada orang lain. Pada umumnya adalah dibolehkan, kecuali pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Misalnya sholat,
waduh saya lagi males ini, tolong wakilin sholat zuhur saya 4 rakaat, nggak boleh. Atau misalnya puasa, saya lagi males puasa Ramadan, pengen libur dulu, tolong diwakilin ya, nggak bisa. Adapun haji ini berbeda pendapat. Haji jumhur meyakini boleh, Imam Malik meyakini enggak boleh. Tidak boleh haji diwakilkan. Tapi ibadah-ibadah banyak yang dibolehkan. Misalnya kurban. Kurban itu kan sunnahnya sendiri. Ya. Sunnahnya sendiri. Rasulullah kalau berkurban beliau sendiri. Tapi ketika kita tidak bisa menyembelih sendiri boleh diwakilkan. Terus juga zakat. Zakat afdolnya kita menyerahkan sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa karena kesibukan, karena kerjaan, atau karena keterbatasan kita, maka kita boleh mewakilkan kepada orang lain. Itu. Bahkan nikah itu boleh diwakilkan, tapi kepada orang yang terpercaya. Jangan sembarang wakil. Nanti takutnya yang mewakili kita nggak amanah, jadi diambil sendiri ya, itu nggak boleh. Jadi segala yang boleh kita lakukan, kita kerjakan, halal, boleh secara hukum, boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Wal wakalatu aqdun jaizun, dan wakalah ini adalah akad yang boleh, jaiz. Likulli wahidin minhuma fashuha mata syaa. Dan kapan saja salah satu dari orang yang melakukan wakalah tadi, artinya muwakil dan wakil, itu kapan saja dia mau menyetop atau keluar dari akad wakalah ini, maka boleh. Jadi begini, wakalah itu pada asalnya, pada dasar ada akad tabarru. Akad tabarru itu akad tolong menolong. Tujuannya tidak profit oriented pada dasarnya ya. Misalnya saya punya aset, saya misalnya mobil mau saya jual, saya tidak punya waktu, saya tidak punya kesempatan untuk menjual ke pasar misalnya. Saya mewakilkan orang yang saya percaya. Dan si wakil ini tabarru tujuannya, enggak karena tujuan apapun, enggak karena kepentingan apapun. Ya memang bagi kasihan Fatur Rahman enggak punya waktu, saya jualkan. Murni tujuannya tabarru. Tetapi dan yang boleh kapan saja berhenti tadi yang ini, yang tabarru ini. Kenapa? Karena si wakil itu kalau akad tabarru tidak perlu qabul, cukup ijab. Misalnya saya ngomong tadi ke Mas Zaki tolong jualkan mobil saya ini. Mas Zaki tidak perlu menjawab nggih. Diam saja itu menjadi tanda bahwa dia mau. Sah akad wakalahnya. Karena dalam tabarru tidak butuh ijab qabul. Tabarru itu kebaikan, akad kebaikan. Tapi kalau udah masuk ijaroh, masuk akad transaksional, itu harus ada namanya ijab dan qabul. Itu rumus itu. Pokoknya dalam ijaroh ada profit di sana, itu harus ada ijab dan qabul. Tapi kalau dalam tabarru tadi, Mas Zaki diam saja, itu as-sukutu alamatun alal na'am gitu ya. Jadi diam itu menunjukkan pada setuju. Nggih gitu. Diam itu dalam hukum biasanya maksudnya adalah setuju. Karena orang kalau tidak setuju itu jangan diam, ngomong. Jadi kalau perempuan dilamar terus suka, nggak perlu ngomong, diam saja. Orang tua paham, oh mau berarti nih gitu. Nggak perlu ngomong, iya gitu, nggak usah. Ketahuan nanti sukanya. Nah dalam tabarru itu boleh dia salah satunya, misalnya tadi wakil keberatan, udah keluar, boleh. Tapi kalau udah yang ijaroh, ada keuntungan salah satunya, misalnya udah jasa, si wakil jualkan ini nanti akan dapat komisi sekian persen. Nah itu nanti lain lagi, itu harus ada kesepakatan dari wakil, orang yang mewakilkan. Tapi kalau dalam yang tabarru tidak perlu.
Watan fasihu bimauti ahadihima, dan akad wakalah ini menjadi batal, menjadi rusak karena meninggal salah satu dari orang yang wakalah, baik muwakil atau wakil. Misalnya dalam prosesi wakil tadi, wakalah tadi, saya menjual, mau membeli mobil, sekarang gantian, saya mau membeli. Tadi kan saya menjual, saya mau membeli. Terus saya ngasih uang ke Mas Zaki 500 juta. Mas Zaki, tolong ini uang 500 juta, tolong belikan mobil yang bagus gitu ya. Nah, pas prosesi wakalah ini ada yang meninggal. Siapa yang meninggal kira-kira ya? Salah satunya lah, nggak usah disebutkan ya. Nah, apakah transaksi dilanjutkan oleh ahli warisnya? Enggak. Ketika meninggal di stop. Bagaimana uang yang sudah di Mas Zaki tadi diambil lagi, dibatalkan akadnya, tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kenapa? Karena kesepakatannya adalah antara muwakil dan wakil. Kalau seandainya nanti Mas Zaki keluarganya misalnya, keluarganya mau melanjutkan, saya melanjutkan saja. Tidak boleh. Hanya dua pihak ini saja. Oke. Dan jenis pekerjaannya harus maklum. Maklum itu diketahui oleh kedua belah pihak. Nggak boleh menjual kucing dalam karung. Mas, tolong jualkan ini. Ikutin harga umumnya segini misalnya. Si wakil nggak tahu isinya apa. Dan jangan bom misalnya. Dia nggak tahu, pokoknya dia manut jualkan. Nggak boleh. Harus muwakal fihnya maklum, diketahui dengan jelas. Harus sama-sama tahu, baik si muwakil maupun si wakil. Kalau salah satunya nggak tahu, maka tidak sah wakalahnya. Lalu wal wakilu aminun fiha la yadmanu illa bittafriti. Dan si wakil yang dipercaya, yang amanah, itu la yadmanu, dia tidak menanggung wakalah ini kalau seandainya ada kerusakan atau kerugian. Kecuali illa bittafriti, kecuali dia teledor. Misalnya tadi udah titipin uang 500 juta. Terus ada yang tahu perampok, menguntit, mengikuti di belakangnya. Wah, ini bawa uang 500 juta. Terus diambil, dibegal misalnya, naudzubillahi min dzalik. Terus diserahkan. Nah, si wakil tidak wajib menanggung mengembalikan uang yang 500 juta tadi. Beda dengan doman kemarin ya. Kalau doman kemarin itu kan dia wajib menanggung karena sudah dialihkan. Tapi kalau wakalah ini kan tidak diwakilkan, tidak dialihkan, hanya diwakilkan tanggung jawabnya. Tetapi penanggung jawab utama adalah si muwakil. Nah, gitu. Jadi tidak wajib mengganti. Tapi kalau karena keteledoran si wakil, wajib mengganti. Misalnya, udah tahu uang 500 juta, tapi dia cantelkan di motor di pasar yang rame. Cantelkan di luar, asal-asalan tidak ditungguin. Dia beli dulu ke pasar, beli sesuatu, uang yang 500 juta cuma dicantolkan di luar. Teledor, maka harus diganti. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bisalasati syurutin. Dan wakil tidak boleh menjual dan membeli seenaknya saja kecuali dengan 3 syarat. Apa saja syaratnya? Bisa manil misli, dengan harga yang misal. Harga misal itu harga standar, harga pasaran, harga pada umumnya. Jadi kalau Mas Zaki tadi jadi wakil, Mas Zaki harus membeli dengan harga yang misil. Kalau selisih, kalau lebih mahal ya lebih mahal, tidak lebih besar, tidak jauh dari harga standar pasaran. Kalau lebih murah juga tidak jauh dari pasaran. Agar apa? Si muwakil yang ngasih kepercayaan tidak dirugikan. Tapi kalau selisihnya dikit-dikit masuk akal, wajar, itu boleh.
Kalau misalnya itu mobil, misalnya tadi harganya biasanya 500 juta, terus tiba-tiba jadi 700 juta, kan ini nggak masuk akal. Ini yang tidak boleh. Kalau tidak masuk akal, tidak bisa manil misli, artinya si wakil tidak boleh langsung mengeksekusi uang tersebut atau aset tersebut. Si wakil harus konfirmasi kepada muwakil, kepada saya sebagai muwakil. Konfirmasi, wakil nanya, ini ada harganya tapi 700 juta, barangnya bagus banget, langka. Pernah dipakai Ratu Elizabeth misalnya. Udah beli, baru dia eksekusi. Tapi kalau tanpa ada konfirmasi dari muwakil, harganya menjauhi samanul misil, maka tidak boleh. Lalu harus nakdan, harus kontan. Tidak boleh tempo, tidak boleh diutang. Si wakil ketika dia mau memberikan, dia harus cash. Tidak boleh uangnya dipakai apa dulu, terus membelanjakannya pakai setengahnya dulu misalnya, setengahnya lagi ditabung buat beli apa kita nggak tahu. Itu tidak boleh. Lalu yang syarat yang ketiga, wabinaqdil baladi aidan, dan dengan mata uang negara setempat. Kalau kita di Indonesia, wakilnya di Indonesia, terus mewakilnya di Indonesia, maka pakai mata uangnya mata uang rupiah. Kecuali kalau nanti misalnya mewakilnya sedang kuliah di Amerika misalnya, atau sedang bekerja di Amerika, wakilnya di Indonesia tadi, terus pakai uang yang mana? Kan yang satu dolar, yang satu rupiah. Pakainya apa? Pakai yang transaksi paling banyak dominan. Berarti yang paling dominan dari dua orang ini adalah rupiah. Kalau kebalikannya, transaksinya di Amerika misalnya, maka gunakan dolar. Itu nggih. Pilih yang dominan. Wala yajuzu ayyabi ali nafsihi, dan tidak boleh si wakil itu membeli untuk dirinya sendiri. Misalnya, sekarang saya yang jual. Saya menjual mobil lagi biar gampang ya. Ini dibalik. Saya menjual mobil. Harga pasarannya 500 juta. Terus saya punya mobil tadi, saya wakilkan Mas Zaki. Mas Zaki tolong jualkan mobil ini. Terus Mas Zaki pas sudah lihat barangnya, wah bagus banget. Saya beli saja gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada konflik of interest. Ada konflik kepentingan. Bisa jadi nanti Mas Zaki, wah ininya kurang bagus, harganya diturunin saja, dimurahkan. Ketika dia diamanahi menjadi wakil, dia tidak boleh membeli untuk dirinya sendiri. Bagaimana kalau dia beli untuk anaknya? Juga tidak boleh. Karena akan ada konflik kepentingan. Makanya kalau misalnya di perusahaan, karyawan itu tidak boleh menjual barang kepada perusahaannya sendiri, nggak boleh. Karena pasti akan ada konflik kepentingan. Mungkin satu kali enggak, tapi 2 kali, 3 kali seterusnya pasti ada. Dan itu enggak sehat. Itu akan berdampak buruk bagi perusahaannya. Dan dalam konteks ini akan merugikan si muwakil. Saya si pemilik barang dalam hal ini. Mungkin sekali enggak, tapi kedua, ketiga potensi tergoda. Manusia itu kadang tergoda. Makanya kita tuh harus syadud dari'ah, menutup celah-celah potensi godaan-godaan fraud itu. Ditutup. Padahal kan dipikir-pikir kayaknya enggak apa-apa ya. Enggak, itu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu bahaya. Jangan menganggap remeh ya. Terus apakah boleh dari wakil mewakilkan lagi? Misalnya tadi saya punya mobil dijualkan, minta tolong kepada wakil saya untuk menjualkan mobil ini. Terus si wakil ternyata lagi banyak job, dia wakilkan lagi ke orang lain. Boleh tidak? Ini dalam bahasa fikih namanya ta'addud al-wakalah. Jadi
multiple wakalah. Apakah boleh? Boleh, asal dengan izin muwakil. Si wakil tadi Mas Zaki bilang, Mas Fatur, ini boleh, saya mau menjualkan tapi saya izin, saya juga dibantu oleh si A misalnya. Boleh nggak? Boleh. Asalkan ada izin. Kalau nggak ada izin boleh nggak? Boleh. Karena yang diberi amanah cuman satu orang si wakil tadi, nggak boleh mewakilkan yang lain. Nah berarti dalam akad konstruksi misalnya ada perusahaan pengembang, kalau mau mewakilkan ke orang lain terus mau dia subkan lagi, itu sebetulnya harusnya sesuai meminta izin kepada si pemberi kerja dulu. Jangan langsung disubkan. Karena bisa jadi yang dia percaya adalah si wakilnya tok. Disubkan lagi belum tentu dipercaya kan gitu. Dan itu berpotensi ada goror namanya. Ada yang dirugikan. Dan syariat nggak pengen ada yang dirugikan. Wala yukirru bihi ala muwakilihi, dan tidak boleh berikrar wakil yang memberatkan si muwakil. Jadi ikrarnya yang ringan-ringan sajalah. Jangan berikrar menjanjikan yang tidak mungkin dicapai. Itu enggak boleh. Terus wakil tidak boleh membeli barang wakil dengan harga murah banget, tidak boleh. Itu. Syarat-syaratnya, syarat wakil yang pertama adalah pemilik sah, yang kedua adalah mukallaf. Nggak boleh anak kecil mewakilkan kepada orang dewasa, nggak boleh. Wong si anak kecil kan nggak boleh bertransaksi, nggih. Kemarin sudah kita bahas dalam Kitabul Buyu, akad jual beli, anak kecil tuh nggak boleh melakukan transaksi ekonomi. Gimana kalau transaksinya beli garam di warung tetangga, beli penyedap rasa, boleh nggak? Boleh. Yang harganya kecil-kecil boleh. Tapi kalau anak kecil misalnya beli motor moge misalnya, nggak boleh. Walaupun dia punya harta banyak misalnya, dia punya warisan yang sangat banyak, lebih kaya daripada orang dewasa, tetap tidak boleh. Nah begitu juga dalam muwakil, nggak boleh anak yang belum balik, tidak akil, tidak ada gangguan jiwa, mewakilkan nggak boleh. Harus walinya kalau ada yang mewakilkan. Ini syaratnya. Kalau dia tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak boleh. Lalu syarat wakil, dia harus ahliyah. Si wakil itu harus cakap hukum, harus mukallaf, akil, baligh, paham tentang transaksi ini. Terus dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan. Terus juga orang yang bisa mendapatkan amanah. Kalau dia di masyarakat sudah terkenal suka nggak amanah, jangan dikasih amanah. Jangan. Khawatir kita malah repot nantinya. Lalu apa saja yang syarat sebagai muwakkal fih? Syarat hal yang bisa diwakilkan. Yang pertama maklum tadi, diketahui oleh semuanya, oleh wakil maupun muwakkal. Terus juga tidak bertentangan dengan syariat. Terus hal yang dapat diwakilkan dalam syariat. Kalau yang nggak bisa diwakilkan dalam syariat seperti sholat, puasa nggak bisa diwakilkan. Itu adalah tentang wakalah. Dan sekarang diadopsi oleh bank syariah. Nah bank syariah itu sebaiknya ketika dia mau mudorobah itu harus wakalah dulu, harusnya, idealnya. Tapi kan sekarang kalau mudorobah ya langsung mudorobah saja kan, tidak ada wakalah dulu. Misalnya, contohnya, kita mau beli sepeda motor, pakai akad syariah. Itu kan yang membeli barang motornya itu adalah bank, ya enggak? Banknya. Kan idealnya harusnya itu menggunakan atas nama bank sebagai si pemilik uang. Tapi kan di kita hari ini langsung atas nama si nasabah yang dia sebenarnya bukan pemilik uang.
Boleh enggak? Boleh sebetulnya, asalkan diwakilkan dulu, diwakalahkan dulu. Jadi uang ini diwakalahkan, lalu dimudorobahkan. Nah, dimudorobahkan baru dieksekusi membeli kendaraan untuk atas namanya si nasabah. Itu adalah akad wakalah dalam syariah. Dan ini dekat dengan kita dan kita bisa mempraktikannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita azan dulu, nanti dilanjut